Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan hidup. Karena Yesus sudah Yohanes 3 itu, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus mengatakan dalam Salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Mantap. Dan juga dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati yang percaya engkau tidak akan pernah dipermalukan. Yohanes Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan firman Allah dalam Filipi 4 ayat yang 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerang hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tema kita adalah damai pada masa kegelisahan. Ya. Damai pada masa kegelisahan. Bagaimana damai kita alami di masa kegelisahan, di masa kekhawatiran, di masa ketakutan? Itu tidak mungkin, ya. Tapi tema ini memang diangkat khusus damai pada masa kegelisahan. Itu sebabnya kita punya Tuhan, dan Tuhan mengajar kita supaya kita bisa menikmati damai di tengah-tengah kegelisahan kita. Karena Tuhan akan memampukan kita, walaupun kita sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan mungkin, situasi yang tidak baik-baik saja mungkin, situasi yang menderita mungkin, situasi yang menyakitkan mungkin, tetapi Alkitab mengatakan kalau kita mau menikmati damai pada masa kegelisahan, yang pertama dikatakan Alkitab yang kita baca, jangan khawatir. Ini kita kalau khawatir kan banyak kali gelisah. Dari sana, bagaimana ini? Kalau kita misalnya anak kita menaiki sebuah kendaraan lalu kita kendaraan itu kecelakaan, kita gelisah sampai kita mendapatkan informasi bagaimana anak kita, dan tiba-tiba telepon dari anak kita, saya kecelakaan mas, tapi saya nggak apa-apa. Itu langsung, ya. Jadi Alkitab katakan jangan khawatir. Yang kedua Alkitab katakan kepada kita adalah berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu membawa ketenangan kepada jiwa kita. Ketika kita berdoa, kita menjadi kuat karena kehadiran Allah, lawatan Tuhan bagi kita, dan hadiratnya cukup membuat ketenangan pada jiwa kita, ketenangan pada jiwa kita, karena ada jaminan dari Tuhan, jaminan dari firman Allah yang kita miliki kepada kita. Sebabnya kita berdoa, nyatakan segala keinginan di dalam doa itu. Tuhan, saya sedang khawatir. Tuhan, saya tidak khawatir karena tidak dapat jodoh. Bagi orang-orang muda, bagi pemuda-pemudi, Tuhan, berikan memudahkan. Tidak salah. Tapi jangan hanya kan kehendak Tuhan, tapi baiknya juga
Tuhannya juga begitu. Saya dulu waktu remaja saya juga begitu. Ya, saya jelas kepada Tuhan. Kita yang pertama itu orang yang takut akan Tuhan itu. Dari sukunya juga saya bilang, orang Cina. Orang hitam tapi hitam tapi ini bukan maksud untuk apa tidak. Tapi memang itu yang saya katakan kepada Tuhan. Ya berbagai hal lagi ya. Tapi saya katakan takut akan Tuhan itu. Dan karena saya pecinta orang-orang di luar sana, ya makanya saya bilang, jadi apa itu juga saya bilang orang Cina. Apakah saya dapat? Ya, saya dapat. Dan sering saya bilang hitam, tapi Cina. Nah, itu kan. Ya, jadi katakan dalam doa. Jangan tidak dikatakan dalam doa. Rugi sendiri. Yang ketiga dikatakan oleh Alkitab, mengucap syukurlah. Dengan situasi, dengan kondisimu, dengan keadaanmu, ya yang mungkin tidak dalam keadaan baik-baik, tapi kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan dengan situasi itu. Wow, luar biasa. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa kalau kita sampai bisa mengucap syukur dalam situasi yang tidak nyaman itu, dalam kegelisahan itu. Dan kalau engkau mengucap syukur, sudah berdoa mengucap syukur, lihatlah ketenangan yang akan kau dapat tanpa kau sadari, kekuatan yang kau dapat tanpa kau sadari. Karena apa? Hadirnya lawatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang sebenarnya sudah ada pada kita. Tapi karena kekhawatiran kita jauh lebih besar, kegelisahan kita jauh lebih besar, itu membuat kita tidak merasakan teguran-teguran halus dari Roh Kudus untuk mempercayakan semuanya kepada Dia. Dan itulah sebabnya nyatakan dalam doa. Dan kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan lawatan Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah di bagian ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menolong hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini dia yang terakhir. Datangnya damai sejahtera Allah yang mengakibatkan kepadamu damai sejahtera. Akal budimu akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dia seperti dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui. Damai sejahtera Allah yang melampaui. Ya. Jadi kalau dia melampaui, kata firman Allah dengan jelas, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran. Ini kan sumber kegelisahan hati dan pikiran itu. Jadi diberikan dia damai. Supaya hatimu tidak gelisah. Pikiranmu tidak berawak-awak. Itu sangat luar biasa. Lakukan firman Allah. Lakukan kehendak Allah. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Nikmati segala hal yang baik yang tidak dari Tuhan. Dan nikmatilah segala pertolongan daripada Tuhan. Yang nikmati hidup dalam zaman pada masa kegelisahan. Kegelisahan walaupun kealaman itu Tuhan akan memberikan damai yang melampaui segala akal. Supaya apa? Dia menguasai hati yang menjadi sumber kegelisahan. Pikiran yang menjadi mengawang-awang itu akan ditenteramkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya engkau bisa menikmati damai di tengah-tengah kegelisahan. Kenapa? Tuhan sudah mengambil kegelisahanmu. Tuhan sudah, kalaupun Tuhan
belum mengambil kegelisahanmu, Alkitab katakan bahwa dia menyertai kita dalam situasi kondisi. Segala perkara dapat bertakluk di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan Alkitab mengatakan dalam kesesakan aku berseru Tuhan menjawab. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika dia dalam kesesakan aku menyertai dia. Baca itu dalam Mazmur 90 ayat yang ke 14 ya. Jadi 14 karena ada 14 ya, bagaimana kita mengenal dia, lalu kemudian 14 menjawab kita dan mengabulkan doa kita, lalu kemudian menyertai dalam tahap dan membaca pokok. Haleluya. Bagi berkati, semoga dalam kegelisahan hari-hari ini yang kita hadapi, kita jangan terus hidup dalam kegelisahan, stres kita nanti bisa depresi. Serahkan semua pada Tuhan dan lakukan firman Allah supaya engkau menikmati ya damai di tengah kegelisahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami telah memiliki damai yang dari Tuhan itu senantiasa. Terima kasih. Dalam situasi kondisi apapun kan, bagi kita menikmati damai karena ada Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, aku memerintahkan segala sakit penyakit dalam keluar, hancurkan dengan kuasamu dan sembuhkanlah mereka semua. Dan Yesus menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau engkau sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja, mari angkat kedua tangan kita berdoa. Mari Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepada datang kepada mereka, katakan kuasamu kepada mereka. Terima kasih dan bersyukur buat kenyataan buat keadaan yang baik dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan roh kudus, kekuatan iman, kekuatan doa, boleh senantiasa menyertai kita. Pagi ini dalam kita tetap punya semangat yang dari Tuhan itu akan menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan biarlah kita dapat terus menjadi terang yang memberikan arah dan cara yang memberikan rasa. Dan sadari bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesulitan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Selamat.